Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengantar coding, yaitu tentang program penjualan sepatu. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester pengantar coding. Kami dari kelompok 6 sesi 202021280269 yang beranggotakan Dini Ernest Monika dengan NIM 20043006, Elsa Syafitri dengan NIM 20002039, dan saya sendiri Novi Susanti dengan NIM 20002057 dengan dosen pengampu IF Permana STMT. Baiklah, langsung saja kita masuk pada program yang telah kami buat, yaitu tentang program penjualan sepatu. Program kami ini diawali dengan header. Yang pertama yaitu Input eStream. Input eStream ini merupakan singkatan dari Input Output Stream Header. Dalam program ini digunakan untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, dan simbol. Input eStream pada program ini digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa pemrograman bahasa C++. Fungsi yang menyertainya seperti quote dan chain. Kemudian yang kedua yaitu input conio.h, merupakan header yang akan menampilkan hasil antar muka kepada pengguna. Selanjutnya input studio.h merupakan header yang singkatan dari header standar input-output header pada bahasa C, tetapi bisa juga digunakan pada program C++. Selanjutnya input string.h merupakan header yang digunakan untuk memanipulasi string, yang nantinya di dalam header string ini terdapat fungsi berupa strcty yang akan ada di dalam program. Kemudian input stdlib.h merupakan header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konferensi. Kemudian terdapat using namespace std. Kemudian terdapat typedevstruct. Typedevstruct ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mendefinisikan tipe data baru yang di dalamnya terdapat encode. Encode ini digunakan untuk memasukkan kode sepatu. Kemudian char nama digunakan untuk memasukkan nama sepatu. Kemudian in-stock digunakan untuk menampilkan banyaknya stok sepatu. Kemudian char lokasi untuk menampilkan di rak mana sepatu tersebut berada. Kemudian in harga untuk menampilkan berapa harga sepatu tersebut. Kemudian terdapat juga BRG, yaitu BRG barang, BRG log, BRG tem, BRG harga, in, n, ib, cari, ada. Kemudian terdapat void input data yang diikuti dengan perulangan i sama dengan 0, i kecil n, i plus plus. Kemudian pada baris 27 sampai dengan 34 merupakan pernyataan yang akan muncul setelah memasukkan banyak data atau memasukkan banyaknya jumlah sepatu yang akan dicari. Misalnya pada baris 29 ini yaitu code input kode sepatu chain barang kode. Merupakan ini untuk memasukkan kode sepatu, misalnya kode sepatunya 12, kemudian diikuti oleh chain untuk memanggil kode sepatu tersebut. Kemudian pada baris 36 sampai dengan 44 merupakan pernyataan yang digunakan untuk menampilkan data yang telah dimasukkan pada baris 28 sampai 33 tadi. Kemudian akan dibentuk sebuah tabel yang akan dikelompokkan berdasarkan kode sepatu, nama sepatu, stok sepatu, lokasi sepatu, dan harga sepatu tersebut. Baiklah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Syafitri. Baiklah, selanjutnya pada bagian sorting dimulai dengan perulangan for i sama dengan 0, i kecil dari n, i plus plus. Kemudian dilanjutkan dengan perulangan for b kurang dari 0, b kurang dari n kurang 1, b plus plus. Lalu dilanjutkan dengan rumus
pada line 50-66, yaitu rumus untuk sorting atau pengurutan data. Jadi, data-data yang sudah kita inputkan tadi akan diproses pada rumus ini yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel, tapi datanya sudah dalam bentuk urut. Pada line 51 sampai 53 untuk menampilkan kode barang, pada line 54 sampai 56 untuk menampilkan nama barang, kemudian line 57 sampai 59 untuk menampilkan stok barang, dan line 60 sampai 62 untuk menampilkan lokasi barang. Kemudian, pada rumus ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel, yang mana tadi berdasarkan kode terkecil atau ascending. Pada line 112 dibuat tabel, yaitu kode sepatu, nama sepatu, stok sepatu, lokasi sepatu, dan harga. Baiklah, sekian dari saya. Pada bagian searching akan dilanjutkan oleh Dini. Ernest, kepada Dini disilahkan. Selanjutnya, dalam fungsi searching kita menggunakan perulangan berupa for, yaitu pada baris ke-69, yang mana for B sama dengan 0, B kecil dari N, B++. Kemudian, kita menggunakan struktur kontrol percabangan sederhana dengan pola if, yang mana kita melakukan searching berdasarkan kode barang. Nah, jika barang yang dicari itu ada, maka akan ditampilkan dalam tabel pada kolom kode sepatu, nama sepatu, stok sepatu, lokasi sepatu, dan harga. Kemudian, jika barang yang dicari itu tidak ada kodenya, maka untuk outputnya yaitu data tidak ditemukan. Kemudian pada bagian integer main, kita dapat memanggil void input data, sorting, dan juga searching. Selain fungsi sorting dan searching, kami juga menambahkan fungsi untuk mencari total pembelian, diskon, harga bayar, dan uang kembalian, yaitu pada baris ke-127 sampai baris ke-167. Nah, di sini kami menggunakan printf sebagai output dan scanf sebagai inputnya. Untuk mencari diskon, kami menggunakan struktur kontrol percabangan kompleks, yang mana kondisi pemilihan tidak hanya satu, tapi terdiri dari beberapa alternatif pilihan. Pertama, kita menggunakan if, kemudian diikuti dengan else if. Di sini kami meletakkan untuk pembelian yang kecil dari 100.000, kami memberikan diskon 0,1 atau 10%. Dari diskon itu didapat harga bayar. Harga bayar sama dengan total pembelian dikurang total pembelian kali 0,1. Maka akan keluar outputnya selamat Anda mendapatkan diskon sebesar 10%. Dengan output, total diskon sama dengan persen D, variabelnya diskon. Kemudian, untuk mencari pembelian yang kecil dari 500, kita menggunakan else if, dan begitu seterusnya. Selain itu, kami juga menambahkan fungsi untuk mencari kembalian. Yang integer kembalian sama dengan uang dikurang harga bayar. Kemudian outputnya dengan format kembalian Anda sama dengan persen D, dan variabelnya kembalian. Baiklah, langsung saja kami compile and run program kami. Yaitu pada tampilan awalnya akan tampil seperti ini. Selamat datang di toko sepatu Al-Faza, Jalan Damang Nur Suhud nomor 14A, kelompok 6 kode. Masukkan banyak data. Misalnya banyak data yang akan kami masukkan yaitu sebanyak 5 data. Data ke-1 yaitu input kode sepatu, misalnya 12. Nama sepatu Adidas. Stok sepatu sebanyak 90 sepatu. Kemudian lokasi sepatu berada di rak 4. Kemudian harga sepatu yaitu 50.000. Data kedua, input kode sepatu misalnya 16, nama sepatu Carfield, stok sepatu 50, lokasi sepatu berada di rak 1, harga sepatu Rp500.000. Kemudian data ketiga, input kode sepatu misalnya 13, nama sepatu Vans, stok sepatu 40, lokasi sepatu berada di rak 6, harga sepatu misalnya Rp250.000. Kemudian data keempat, kode sepatu yaitu 17, nama sepatu misalnya Star, stok sepatu sebanyak 98, lokasi sepatu berada di rak 6, berada di rak 3. Kemudian harga sepatu yaitu Rp300.000. Kemudian data kelima, kode sepatu yaitu 11, nama sepatu Kompas, stok sepatu 35, lokasi sepatu berada di rak 2, kemudian harga sepatu yaitu Rp450.000.
Kemudian akan tampilan seperti ini, yaitu data sepatu Anda yang diurutkan berdasarkan data sepatu Anda berdasarkan kode sepatu, nama sepatu, stok sepatu, lokasi sepatu, dan harga sepatu. Kemudian tabel selanjutnya ini merupakan fungsi sorting tadi, yaitu data yang diurutkan berdasarkan kode terkecil, yaitu berdasarkan kode sepatu terkecil dari 11, 12, 13, 16, dan 17. Kemudian untuk fungsi searchingnya yaitu masukkan kode barang untuk mencari. Misalnya kita ingin mencari sepatu Adidas, yaitu kita bisa memasukkan kode sepatu yaitu 12. Kemudian akan tampil seperti ini kode sepatu 12 dengan nama sepatu Adidas, stok sepatu sebanyak 90 sepatu, dan lokasi sepatu berada di rak 4, harga sepatu yaitu Rp500.000. Masukkan total pembelian. Di sini total pembeliannya 500.000. Kemudian akan tampil seperti ini. Selamat, Anda mendapatkan diskon sebesar 25%. Total diskon yang didapat yaitu 125.000. Harga setelah diskon yaitu 375.000. Masukkan jumlah uang Anda. Misalnya uang yang dimasukkan yaitu 400.000. Maka akan tampil kembalian Anda yaitu Rp25.000. Terima kasih, selamat berbelanja kembali. Baiklah, sampai di sinilah pembahasan program kelompok 6 tentang program penjualan sepatu. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.